Shalom, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hebat? Miss berharap anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kembali lagi belajar bersama Miss Lina ya. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa, nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam, sehingga pagi ini Tuhan kami boleh bangun dan kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar, Tuhan berkati kami, berikan semangat bagi kami, berikan kepintaran bagi kami, agar kami boleh mengerti dan kami boleh pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, tema kita hari ini yaitu tentang Allah hadir dalam setiap peristiwa. Allah hadir dalam setiap peristiwa. Nah anak-anak bisa membuka Alkitabnya di Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Nah, di sana perikop bacaannya yaitu tentang Musa diutus Tuhan. Ya, Musa diutus Tuhan. Nah, setelah anak-anak menemukan, dibaca ya teks dari setiap ayatnya. Oke anak-anak. Ada satu cerita yaitu tentang Musa di Gunung Horeb. Sudah sekian lama Musa tinggal di Midian, jauh dari sanak saudaranya. Tentu ia sangat merindukannya. Namun, ia tidak berani kembali ke Mesir karena takut pada raja. Ya, di Midian ia bekerja mengembalakan kambing domba Imam Yitro. Suatu saat Musa mengembala di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Tiba-tiba dilihatnyalah semak duri yang menyala. Aneh sekali, semak duri itu tidak terbakar. Karena penasaran, didekatinya semak itu. Kemudian semakin heran karena dari semak duri itu terdengar suara yang memanggil-manggil nama Musa. Musa baru tahu bahwa ternyata itu adalah Allah. Allah hadir dalam rupa nyala api. Allah memerintahkan Musa melepaskan alas kakinya, sebab tanah tempat Musa berdiri itu kudus. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, Musa menutupi mukanya karena takut memandang Allah. Nah, jadi anak-anak, ini adalah cerita tentang Musa, yaitu Musa di Gunung Horeb. Itu Allah menampakkan dirinya dengan nyala api. Nah anak-anak, setelah kita membaca bersama-sama, mari kita saksikan video berikut ini. Ya, selamat menyaksikan anak-anak. Kisah Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Musa adalah anak orang Israel, tetapi dia hidup di istana Mesir. Waktu itu orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir.
Mereka dipaksa, mereka disiksa bila mereka tidak mau bekerja. Dan ketika itu, karena Musa melihat bangsa Israel semakin menderita, di dalam hatinya dia menangis sedih, dan dia mulai membela bangsa Israel. Karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir itu, Musa melarikan diri ke Midian. Kemudian Nabi Musa sedang mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Lalu pada saat itu tiba-tiba tampaklah Tuhan di dalam rupa api yang menyala-nyala dari semak duri. Tetapi semak duri itu dipenuhi oleh nyala api. Tapi kita melihat semak duri itu tidak terbakar. Karena itu adalah Tuhan sendiri menyatakan dirinya kepada Musa. Lalu Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya karena tanah itu kudus. Tuhan memerintahkan kepada Nabi Musa agar dia membebaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Lalu agar orang Mesir percaya kepada Nabi Musa, maka Tuhan memberikan mukjizat tongkat menjadi ular. Kemudian Nabi Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara, tetapi Tuhan terus meyakinkan Nabi Musa. Tuhan berkata akan menyertai lidah Nabi Musa sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Lalu Tuhan memerintahkan Nabi Musa agar dia mengajak Imam Harun untuk pergi bersamanya. Dan akhirnya Nabi Musa dan Imam Harun berangkat pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Anak-anak, itulah cerita tentang Musa yang dipakai oleh Tuhan. Nah, luar biasa Allah kita ya anak-anak. Tuhan dapat memakai siapapun untuk melaksanakan karya terbesarnya. Tuhan juga bisa memakai anak-anak yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena Allah kita itu dahsyat. Dia sungguh luar biasa. Jadi anak-anak, mari kita persiapkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, selanjutnya anak-anak, Tuhan Yesus juga akan menyertai dan memberkati setiap langkah orang-orang percaya. Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel yang sudah lama diperbudak oleh Raja Firaun. Nah, janji Tuhan kepada Musa bahwa Musa tidak perlu takut dalam menghadapi apapun, karena Allah akan menyertai Musa. Ya, Tuhan memberkati Musa yaitu di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, yaitu negeri yang melimpah susu dan madunya.
Nah, Allah tidak ingin bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Ya, sehingga Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel, ya, dan membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Ya. Nah, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Nah, anak-anak, silakan anak-anak buka buku paketnya, yaitu di lembar pembelajaran siswa halaman 25. Di situ terdapat 2 pertanyaan pembuka. Yang pertama, bagaimana perasaanmu ketika sendirian dalam kesusahan? Kedua, apa yang kamu harapkan ketika kamu berada dalam keadaan tersebut? Nah, anak-anak, ketika sendiri dalam kesusahan, yang biasa dilakukan adalah kita merasa cemas, gelisah, sedih, bingung, takut, dan terkadang kita merasa tidak mampu. Nah, yang kita harapkan dalam situasi susah adalah dukungan, ya, motivasi, ya, seperti doa kepada Tuhan, dan kita juga membutuhkan Tuhan Yesus segera menolong kita, ya. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, ketika kita diizinkan Tuhan mengalami kesusahan, jangan pernah merasa bahwa kita sedih, karena selalu ada tangan Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita, ya. Jadi kita tidak perlu sedih, tidak perlu cemas, ya, karena kita percaya bahwa tangan Tuhan akan menopang kita, tangan Tuhan akan menolong kita, ya anak-anak. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita atau penjelasan kita hari ini, ya anak-anak, yaitu tentang cerita Musa di Gunung Horeb. Nah, yang menjadi tugas anak-anak adalah ada di halaman 25 di kegiatan 1. Terdapat 5 pertanyaan yang bisa anak-anak kerjakan, ya. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Silakan anak-anak mengisi pertanyaan yang terdapat di halaman 25. Nah, untuk jawaban dari setiap pertanyaan sudah kita bahas semua dalam pertemuan kita. Jadi, Miss percaya anak-anak akan bisa menjawab dengan baik. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Anak-anak, ini adalah pertanyaannya. Yang pertama, mengapa Musa tinggal di Midian? Nah, yang kedua, apa yang dikerjakan Musa di Midian? Yang ketiga, apa yang membuat Musa terkejut? Ya, apa yang membuat Musa terkejut? Yang keempat, di mana Musa dijumpai Allah? Nah, di mana Musa dijumpai Allah? Dan yang kelima, apa yang harus dikerjakan Musa selanjutnya? Oke, anak-anak, silakan mengisi pertanyaannya ya. Semakin cerdas, maka akan semakin bermanfaat. Oke? Semangat terus anak-anak. Oke anak-anak. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.